Baik, terima kasih kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya Cornelius Benito Sandarismara dengan NPM 210611269 akan mempresentasikan materi dari kuliah sinkron tanggal 1 Mei 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang relay logic and programmable logic control. Yang pertama, apa itu relay logic? Relay logic merupakan metode pengendalian dan pemrograman sistem kontrol yang menggunakan rangkaian relay elektromagnetik untuk mengatur perilaku suatu sistem. Lalu, apa fungsinya? Fungsinya dari relay logic adalah untuk mengendalikan baik jenis mesin dan peralatan listrik, dan relay logic ini juga sering digunakan dalam dunia industri dan otomasi. Lalu, apa itu gerbang logika? Gerbang logika merupakan suatu komponen elektronik yang menerima satu atau beberapa sinyal input dan menghasilkan sinyal output berdasarkan aturan logika tertentu. Gerbang logika merupakan dasar dari semua sirkuit digital dan digunakan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi logika dalam sistem elektronik. Lalu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gerbang logika. Kita akan membahas gerbang logika yang pertama, berjenis AND, yang memiliki definisi menghasilkan output logika 1 jika semua inputnya adalah logika 1. Lalu berikutnya ada gerbang logika OR, di mana gerbang logika OR ini menghasilkan output logika 1 jika setidaknya salah satu dari outputnya adalah logika 1. Lalu yang ketiga adalah gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT memiliki definisi outputnya selalu berlawanan dengan nilai inputnya. Sebagai contoh, jika nilai input bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Begitu juga sebaliknya. Lalu kita akan membahas tentang gerbang logika flip-flop. Gerbang logika flip-flop merupakan jenis gerbang logika yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dalam sistem digital. Flip-flop dapat terbentuk melalui relay yang menggunakan prinsip tertutup atau terkunci. Lalu untuk membuka relay tersebut, maka daya dari relay tersebut harus dilepas agar loop relay akan terputus. Berikut merupakan contoh dari rangkaian gerbang logika flip-flop yang terdapat dari buku. Lalu kita akan membahas tentang ladder diagrams. Apa sih ladder diagrams? Jadi ladder diagrams merupakan sebuah diagram yang mampu menampilkan dan merepresentasikan rangkaian bertenaga yang terdiri dari saklar, relay, timer, dan komponen-komponen lainnya sekaligus yang terhubung dengan garis vertikal dan garis horizontal. Berikut merupakan contoh dari diagram ladders. Lalu kita akan membahas tentang timers, counters, and sequencers. Yang pertama, kita akan membahas tentang timers. Timers adalah perhitungan delay dari sebuah proses kerja yang dilakukan. Berikut merupakan jenis-jenis dari timers. Yang pertama adalah on delay. On delay merupakan sistem keamanan yang menunda aktivitas untuk jangka waktu tertentu. Lalu untuk off delay merupakan penundaan waktu ketika coil tidak diberi energi. Misal, relay penundaan 5 detik dengan delay akan menutup relaynya sesegera mungkin, eee, diberi energi. Namun ketika tidak diberi energi, relay akan tertutup selama 5 detik lagi sebelum dibuka. Untuk pengaplikasian dari fungsi off delay adalah terdapat dari lampu mobil, yang tetap menyala untuk jangka waktu tertentu setelah dimatikan. Lalu kita akan membahas tentang pneumatic time delay. Eee, untuk pengertian dari pneumatic time delay sendiri adalah tipe relay yang menggunakan tekanan udara untuk mengatur waktu tunda dalam suatu sistem kontrol. Lalu untuk thermal time relay merupakan tipe relay yang menggunakan suhu untuk mengatur waktu tunda dalam suatu sistem kontrol. Lalu yang terakhir adalah solid state time delay relay, di mana, timers ini
menggunakan komponen semikonduktor untuk mengatur waktu tunda dalam suatu sistem kontrol. Lalu kita akan membahas tentang counter. Counter merupakan salah satu tipe counter yang menggunakan mekanisme listrik dan listrik dan mekanik untuk menghitung dan menampilkan jumlah peristiwa yang terjadi dalam suatu sistem. Lalu kita membahas tentang sequence, di mana pengertiannya adalah eh, salah satu tipe sequence yang menggunakan mekanisme listrik dan mekanisme mekanik untuk mengatur urutan operasi dalam suatu sistem kontrol. Lalu kita akan bahas tentang Programmable Logic Controllers atau PLC. PLC merupakan sebuah perangkat elektronik industri yang digunakan untuk mengontrol sebuah proses otomasi pada mesin atau sistem produksi. Lalu PLC ini bekerja dengan menggunakan logika programmable untuk mengatur dan mengontrol tugas dan operasi dalam proses produksi atau otomasi industri. Sehingga PLC ini akan membuat sebuah proses produksi menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Lalu berikut merupakan komponen-komponen Programmable Logic Controls atau PLC. Yang pertama ada power supply. Power supply merupakan sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menyediakan energi listrik ke perangkat elektronik. Lalu ada PLC hardware, di mana komponen ini merupakan komponen fisik dari PLC yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu CPU, power supply, I/O module, communication interface, dan programming device. Lalu ada prosesor, di mana prosesor sendiri merupakan sebuah chip elektronik yang memiliki fungsi untuk memproses data dan menjalankan instruksi dalam sebuah perangkat elektronik. Lalu ada program memori. Program memori merupakan jenis memori yang digunakan untuk menyimpan yang dimana akan dijalankan oleh microcontroller. Lalu ada data memori. Data memori merupakan jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan oleh seorang programmer oleh program pada microcontroller. Lalu ada programming port. Programming port merupakan pintu khusus pada microcontroller yang digunakan untuk memprogram atau mengisi program ke dalam memori program pada microcontroller. Lalu ada I/O module, di mana modul ini digunakan untuk menghubungkan input dan output dari perangkat eksternal ke dalam sistem PLC. Lalu ada PLC bus. PLC bus merupakan protokol dari komunikasi yang digunakan oleh berbagai jenis modul atau komponen dalam PLC. Baik, sekian presentasi dari kami. Dari saya, jika ada kesalahan dari kata-kata dan ataupun sikap, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.